Meski saat ini nama mereka terpampang di seluruh dunia, namun terkadang mereka juga berasal dari keluarga dengan kehidupan yang sangat sederhana. Ini adalah sebuah cerita yang datang dari Jepang, tempat di mana kerja keras, tekad, dan kepercayaan adalah cara hidup dan keahlian adalah sebuah tradisi. This is the story of Yonex. Sejarah Yonex dimulai oleh seorang pemuda yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggalkan ayahnya pasca Perang Dunia Kedua, Minoru Yoneyama. Ia lahir pada tanggal 15 Oktober 1924 di daerah Niigata, Jepang. Masa kecilnya terbilang keras karena ia tumbuh di era peperangan. Bahkan saat usianya baru menginjak 20 tahun, ia sudah tergabung ke dalam pasukan perang Kekaisaran Jepang. Kala itu, ia menjadi pasukan berani mati yang ditugaskan melakukan serangan bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kapal-kapal perang milik Amerika Serikat. Singkat cerita, perlawanan Jepang terhenti setelah 2 bom atom yang diluncurkan Amerika Serikat memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki. Dan tragedi ini membuat Jepang terpaksa mundur dan mengakui kekuatan Amerika Serikat. Momen ini menjadi momen paling menyedihkan bagi seorang Minoru Yoneyama. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah ditinggal oleh ayahnya untuk selamanya. Perang Dunia Kedua selesai. Minoru pulang dengan langkah yang begitu berat karena harus meninggalkan ayahnya dan menyadari bahwa medan peperangan itu menjadi momen terakhir kalinya ia bertemu dengan sang ayah. Meski perang telah usai, namun perjuangan seorang Minoru Yoneyama tidak benar-benar selesai. Menjadi anak tertua, ia terus berjuang untuk melindungi dan menghidupi ibu dan 5 saudara-saudaranya. Memanfaatkan apa yang ia miliki, Yoneyama memulai usahanya dengan membuat pelampung kayu untuk jaring ikan. Kala itu, saat Jepang masih dalam kondisi porak-poranda, sebagian besar rakyat Jepang menggantungkan hidup mereka dari hasil laut. Dan peluang inilah yang dilihat oleh seorang Yoneyama, sampai akhirnya ia memutuskan untuk membuat pelampung kayu untuk jaring ikan. Keputusan yang diambilnya cukup tepat kala itu. Usahanya berbuah manis hingga ia mampu menghidupi seluruh anggota keluarganya. Namun sayangnya tidak untuk waktu yang lama. Pelampung berbahan plastik mulai memenuhi pasar dan perlahan membuat pelampung kayunya mulai ditinggalkan. Momen ini kembali menguji perjuangan seorang Yoneyama. Karena hal tersebut, ia bersumpah untuk tidak pernah ketinggalan teknologi dan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam upaya di masa depan. Dan momen menyedihkan ini sekaligus menjadi titik balik karir seorang Minoru Yoneyama. Terlahir di masa-masa perang dan kehilangan orang yang ia cintai di medan peperangan membuatnya sangat mendambakan kehidupan yang damai. Dan salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah melalui olahraga yang mana turnamen olahraga dunia sejak lama sudah digunakan negara-negara di dunia sebagai pemersatu dan simbol perdamaian. Dan bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang berkembang cukup pesat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berangkat dari keresahan tersebut dan berbekalkan keterampilannya dalam mengolah kayu selama bertahun-tahun, akhirnya di tahun 1957 ia berhasil menciptakan raket bulu tangkis pertamanya dengan menjalin kerjasama dengan brand Sanbata. Saat cahaya kesuksesan mulai terlihat, perjuangan Yoneyama kembali diuji untuk kesekian kalinya. Tepatnya di tahun 1961, perusahaan Sanbata yang menjadi partner kerjasamanya bangkrut. Dan 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1963, pabrik Yoneyama, tempat di mana ia menghasilkan karya-karyanya, habis terbakar.
Cahaya kesuksesan yang baru mulai ia rasakan berubah menjadi cahaya api yang melenyapkan pabrik bersama dengan kesuksesan yang telah ia rintis. Tahun 1960-an benar-benar menguji kesabaran dan semangat juang seorang Minoru Yoneyama. Terlepas dari tragedi yang terjadi, Yoneyama kembali mendirikan pabrik kecil di kampungnya dengan namanya sendiri, yaitu Yoneyama Sport Corporation Limited. Pabrik ini mulai dengan memproduksi raket bermerek Yoneyama dan perlahan pabriknya mulai berkembang dan disinilah brand Yonex benar-benar dimulai. Inovasi pertama yang ia ciptakan yaitu teknologi T-joint yang menjadi pelopor desain raket hingga hari ini. Dan di tahun yang sama juga, Yoneyama mengembangkan raket bulu tangkis aluminium dan menjadi raket dengan bahan aluminium pertama di Jepang. Selain berinovasi pada raket, Yoneyama juga telah mengembangkan shuttlecock dan saat ini menjadi shuttlecock turnamen resmi untuk semua turnamen besar Federasi Bulu Tangkis Dunia. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya, akhirnya Yoneyama memperkenalkan logo brandnya. Dan kala itu, brandnya digunakan oleh salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu Rudy Hartono. Kala itu, Rudy Hartono dengan raket ciptaan Yoneyama berhasil menjuarai kompetisi All England 1973. Dan momen ini membuat nama Yoneyama semakin dikenal di berbagai belahan dunia. Serta momen ini mulai meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menciptakan karya-karya barunya. Beberapa tahun berikutnya, Yoneyama kembali mengejutkan dunia dengan menciptakan raket bulu tangkis dengan berat di bawah 100 gram dan menjadikannya raket paling ringan yang pernah diciptakan manusia. Seiring dengan popularitas dan reputasinya, di tahun 1982, Yoneyama Sport Corporation Limited secara resmi berganti nama menjadi Yonex Corporation Limited. Dan pergantian nama ini sekaligus menjadi titik di mana Yonex mulai melebarkan sayapnya ke berbagai cabang olahraga, mulai dari tenis lapangan, golf, dan berbagai aksesoris olahraga lainnya. Semakin kesini, perkembangan teknologi di dunia olahraga semakin pesat, yang artinya saingan Yonex semakin banyak. Namun, di tengah persaingan tersebut, Yoneyama dengan Yonex-nya tetap konsisten menciptakan produk-produk dengan kualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Yoneyama benar-benar berpegang teguh terhadap perkataannya tidak akan pernah ketinggalan teknologi seperti pada awal karirnya yang membuat perusahaannya bangkrut. Prinsip tersebut terus ia pegang hingga akhir hayatnya. Minoru Yoneyama meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 dan perjalanan brand Yonex berlanjut ke anaknya Ben Yoneyama. Menurut Ben, perjalanannya dalam mempertahankan brand Yonex di level tertinggi tidak seberat apa yang telah sang ayah lakukan. Menurutnya, ia hanya menjalankan apa yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Dan dalam sebuah wawancara, Ben juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan perusahaan Yonex, ia terus terngiang-ngiang oleh perkataan ayahnya. Saat pelanggan datang kepadamu dan mereka tidak bahagia dengan apa yang kamu berikan, mereka akan pulang dengan rasa kecewa. Mereka tidak akan pernah benar-benar bahagia. Setiap orang yang datang kepadamu pasti akan berharap mendapatkan produk yang terbaik dan memberikan mereka kebahagiaan saat menggunakannya. Selalulah mencoba menjadi mereka. Bayangkan saat mereka datang dengan harapan dan imajinasi untuk mendapatkan yang terbaik, namun kamu mengecewakannya. Mereka tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Selain perkataan, Minoru Yoneyama juga merupakan sosok ayah yang sangat menginspirasi seorang Ben Yoneyama. Ben mengenang ayahnya sebagai sosok yang selalu berpikir ekstrim dan dalam mencipta, ia tidak pernah mengikuti tren. Ia selalu punya jalan pikirannya sendiri.
Seperti saat semua perusahaan membuat raket dengan bentuk lingkaran sempurna, Yonex menjadi perusahaan pertama yang tampil dengan raket berbentuk oval bahkan cenderung kotak. Namun, tidak disangka raket tersebut jauh lebih stabil dibandingkan dengan raket yang beredar di pasaran kala itu. Selain itu, ayahnya juga berpegang teguh pada sebuah prinsip dalam bahasa Jepang yaitu monozukuri, yang artinya seni dan ilmu dalam menciptakan sesuatu dan dedikasi terhadap kualitas dan penyempurnaan. Selain menginspirasi anaknya, apa yang telah dikatakan dan dilakukan Minoru Yoneyama juga secara tidak langsung mengilhami cucunya, yaitu Keishi Yoneyama yang saat ini menjadi salah satu petinggi di perusahaan Yonex. Ia mengatakan bahwa kakeknya yaitu Minoru Yoneyama merupakan orang yang sangat respectful pada lingkungan sekitarnya. Ia sangat percaya dan respect kepada komunitasnya, tetangganya, dan orang-orang di sekitarnya. Ia selalu percaya bahwa orang-orang di sekitarnya tersebut bisa membantunya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Inilah alasan mengapa head factory dari brand Yonex masih bertahan di sebuah daerah yang bernama Tsukanoyama, daerah yang berlokasi di pinggiran Niigata, ratusan kilometer dari kota Tokyo. Dalam sebuah wawancara, Keishi juga menjelaskan, Tsukanoyama adalah tempat yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Yonex. Kakek kami lahir di sini, mulai merintis karir di sini, dan di sini juga Yonex dilahirkan. Kami akan tetap berada di sini untuk menghormati apa yang telah dilakukan oleh kakek kami dan memberdayakan orang-orang di sini dengan keterampilan dan karakternya masing-masing. Kami yakin jika keterampilan dan karakter tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah produk, produk tersebut adalah produk yang berkualitas. Inilah kisah perjalanan panjang brand Yonex. Apa yang telah ditunjukkan dan dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalamnya sudah cukup menjelaskan mengapa brand ini begitu dipercaya hingga mampu menjadi salah satu brand olahraga terkemuka di dunia. Dan sampai dengan saat ini, Yonex telah memproduksi berbagai peralatan olahraga, mulai dari raket badminton, tenis, golf, papan seluncur salju, sepeda, dan berbagai aksesoris olahraga lainnya. Dan setelah melalui perjalanan panjang selama bertahun-tahun, Yonex telah belajar bahwa situasi terberat selalu menciptakan peluang terbesar, dan semangat ini dijalankan dalam misinya untuk memperkaya dunia dengan olahraga dan menggaungkan perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Sekian video kali ini. Teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.